warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Salsabila dari kelas AE 1B, Fakultas Syariah Prodi Ahwalul Al-Syaksiyah. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah ada di kolom komentar video saya yang sebelumnya. Pertanyaan yang pertama dari Aryo Pradana. Bagaimana urutan atau susunan penulisan suatu makalah yang benar? Oke, makalah tentunya memiliki struktur atau susunan. Struktur yang pertama dari makalah yaitu cover. Pada bagian cover ini berisi judul, logo instansi, data atau identitas penyusun, nama fakultas, jurusan, kota, serta tahun pembuatan makalah yang dibuat. Yang kedua, ada kata pengantar. Kata pengantar biasanya diawali dengan kalimat pujian kepada Yang Maha Esa. Yang ketiga, daftar isi. Daftar isi ini menurut saya untuk memperjelas halaman atau mempermudah para pembaca untuk mencari halaman. Saya rasa untuk daftar isi ini tidak perlu dijelaskan lagi karena kalian pasti sudah pernah melihat bagaimana struktur daftar isi. Yang keempat, bab 1 pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini berisi latar belakang atau pembahasan umum dari judul yang diangkat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisi pertanyaan-pertanyaan atau apa yang akan dibahas dalam makalah yang dibuat. Kemudian ada maksud dan tujuan pembuatan makalah. Yang kelima, bab 2 pembahasan. Pada bagian ini berisi pembahasan secara tuntas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada pada bagian rumusan masalah. Yang keenam, bab 3 penutup. Bagian ini berisi kesimpulan dari pembahasan serta berisi saran. Yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi referensi-referensi yang diambil dari berbagai sumber. Referensi ini dapat berupa buku, jurnal, skripsi, dan sebagainya. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Nadira Sanapati. Apa perbedaan skripsi, tesis, dan disertasi? Oke, secara sederhana perbedaannya, skripsi itu merupakan tugas akhir jenjang S1, tesis merupakan tugas akhir jenjang magister S2, dan disertasi itu merupakan tugas akhir jenjang doktor S3. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Farhan Dano. Terdapat berapa jenis karya tulis ilmiah? Oke, karya tulis ilmiah itu ada 7 jenis. Di antaranya, yang pertama artikel, yaitu tulisan yang berisi pendapat subjektif mengenai suatu masalah. Kemudian yang kedua, makalah, yaitu karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Yang ketiga, skripsi, yaitu karya ilmiah yang dibuat mahasiswa untuk meraih S1. Yang keempat, kertas kerja. Pada dasarnya kertas kerja sama dengan makalah. Yang kelima, paper, atau ini sebutan khusus makalah di kalangan mahasiswa. Yang keenam, tesis, yaitu karya tulis ilmiah yang dibuat mahasiswa untuk meraih S2. Dan yang terakhir, disertasi, yaitu karya tulis ilmiah yang dibuat mahasiswa untuk meraih S3. Selanjutnya, pertanyaan keempat dari Namira Alamri. Apa saja sistematika dalam penulisan karya ilmiah? Sistematika penulisan karya ilmiah terdiri dari serangkaian narasi, eksposisi, deskripsi, serta dokumentasi. Itu juga harus memiliki sejumlah hal yang mendukung alur pikir di dalamnya. Misalnya, tabel atau gambar faktual. Selanjutnya, pertanyaan kelima dari Victory Rewah. Bagaimana penulisan daftar pustaka yang benar? Oke, urutan penulisan daftar pustaka adalah nama, tahun terbit, judul, lokasi penerbitan, dan nama penerbit. Masing-masing bagian dipisah dengan tanda titik. Ada pengecualian untuk lokasi penerbit dengan nama penerbit, di mana keduanya dipisah dengan tanda titik 2. Untuk gelar akademik, agama, dan lain-lain dari penulis tidak perlu dicantumkan. Judul karya tulis ditulis menggunakan huruf miring, kecuali judul artikel. Jika artikelnya berbahasa Inggris, maka ditulis dengan huruf miring.
daftar pustaka ini diurutkan berdasarkan alfabet. Selanjutnya, pertanyaan ke-6 dari Devi Susilo. Bagaimana tata cara membuat daftar isi otomatis? Untuk membuat daftar isi otomatis, langkah yang pertama yaitu kita harus membuka dokumen Microsoft Word. Lalu kita klik pada bagian yang kosong atau halaman yang kosong, atau kita bisa pilih halaman yang mana yang akan kita jadikan sebagai halaman daftar isi. Kemudian di menu kita pilih tab preferensi. Lalu klik tombol atau kotak daftar isi, tulisannya table of content. Kemudian pilih salah satu model daftar isi yang ada. Judul dan subjudul yang kita buat itu akan langsung hadir sebagai daftar isi lengkap dengan nomor halaman secara otomatis. Selanjutnya, pertanyaan ke-7 dari Agung Sompito. Apa persamaan makalah dan skripsi? Oke, makalah dan skripsi persamaannya adalah mereka sama-sama merupakan tulisan atau karya ilmiah yang dapat menarik kesimpulan ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pertanyaan ke-8 dari Mega Gumanti. Tuliskan poin-poin penting dalam membuat karya tulis ilmiah. Dalam karya tulis ilmiah terdapat 3 poin besar atau 3 poin penting. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat yang diperoleh dari karya tersebut. Poin yang kedua adalah bagian isi atau pembahasan. Dan poin yang ketiga adalah bagian penutup, di mana bagian penutup ini berisi kesimpulan serta saran. Selanjutnya, pertanyaan ke-9 dari Bayu Eko Saputro. Apakah catatan kaki dalam makalah itu penting? Baik, jadi dalam pembuatan karya tulis ilmiah maupun non-ilmiah, catatan kaki atau biasa disebut footnote merupakan suatu unsur yang cukup penting untuk dicantumkan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui sumber dari tulisan tangan dibuat oleh si penulis, apakah valid atau tidak. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan ke-10 dari Fatmawati Lasimpala. Apa manfaat mempelajari karya tulis ilmiah? Oke. Jadi, dengan kita mempelajari karya tulis ilmiah, kita bisa melatih diri kita untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, kemudian dapat melatih diri kita untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengenalkan kita dengan kegiatan kepustakaan, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Kemudian kita dapat memperoleh kepuasan intelektual serta memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Demikian yang dapat saya jelaskan. Saya harap dengan adanya penjelasan dari saya, semoga ini bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.